Mari kita simak baik-baik pernyataan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto berikut ini. MBG, makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Mari kita coba dengar sekali lagi. MBG itu bermanfaat atau tidak? Lalu apa jawaban para buruh? Karena sekilas saya mendengar para buruh itu berkata tidak. Tetapi mari kita simak sekali lagi. MBG, makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Adalah sebuah tamparan keras yang sangat memalukan untuk seorang Presiden Prabowo Subianto. Ketika dia bertanya kepada para buruh, apakah MBG itu bermanfaat atau tidak? Tetapi para buruh mereka berteriak, tidak. Inilah jawaban yang sangat memalukan kepada seorang Prabowo Subianto. Dan kalau saya seandainya Prabowo Subianto, saya pasti akan turun dari panggung itu. Saya tidak akan melanjutkan lagi pidato. Itu kalau saya. Tetapi berbeda dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dia tetap berkoar-koar. Dia tetap meyakinkan bahwa MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Tetapi dia tidak malu ketika para buruh mengatakan bahwa MBG itu tidak bermanfaat. Inilah sebuah jawaban yang sangat pedas yang dilontarkan oleh para buruh kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Wahai Bapak Presiden Prabowo Subianto, apakah Anda masih punya hati nurani? Apakah Anda masih punya rasa empati? Apakah Anda pernah mengevaluasi tentang program MBG ini? Sekali lagi Pak, saya sebagai rakyat merasa malu ketika Bapak bertanya kepada para buruh tentang manfaat dari MBG, tetapi para buruh berteriak tidak bermanfaat. Sekali lagi, sebagai rakyat, saya merasa malu. Kalau saya adalah Bapak, mungkin mulai hari ini, program MBG itu saya hentikan. Program MBG itu saya evaluasikan kembali. Atau jangan-jangan benar bahwa MBG bukan makan bergizi gratis, tetapi maling berkedok gizi. Semoga saja jawaban yang disampaikan oleh para buruh bisa menyadarkan Bapak Prabowo Subianto ini, bisa menyadarkan orang-orang yang bekerja di Badan Gizi Nasional maupun di program makan bergizi gratis ini. Malu Pak. Saya sebagai rakyat merasa malu. Apalagi Bapak yang berdiri di depan podium, lalu pada akhirnya mendapat jawaban langsung dari rakyat Bapak, dari para buruh
Mari kita coba simak lagi komentar dari warganet yang lain. Benar, program MBG membuka lapangan pekerjaan. Benar, program MBG membantu petani. Tapi jangan pura-pura tuli dan buta. Juga benar, program MBG membuka pintu penyimpangan selebar-lebarnya. Dari kualitas makanan, distribusi, sampai pengawasan. Masalahnya bukan 1, 2, tapi berulang dan sistematik. Kalau tujuannya mengentaskan kemiskinan, jujur saja, MBG itu cuma menunda lapar, bukan menyelesaikan masalah. Hari ini anak kenyang, besok tetap miskin. Hari ini makan gratis, besok orang tuanya tetap bingung bayar sekolah. Menurut keyakinan saya, MBG kurang efektif dan boros anggaran. Karena yang dibagi adalah nasi, bukan masa depan. Coba bayangkan, kalau anggaran sebesar itu dipakai untuk pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, semua rakyat bisa sekolah, bukan cuma makan siang. Pendidikan mencerdaskan bangsa. Bangsa cerdas, tidak gampang disogok, tidak gampang dibohongi, dan tidak gampang diselewengkan. Negara maju itu bukan karena rakyatnya kenyang sehari, tapi karena rakyatnya pintar seumur hidup. Kalau mau bangsa kuat, jangan cuma isi perutnya, tapi isi kepalanya. Saya pendukung program MBG. Emang kenapa? Hah? Ada masalah? Saya mendukung program MBG karena menurut saya daripada uang itu dikorupsi oleh mereka-mereka yang ada di atas sana, lebih baik uang itu didistribusikan untuk rakyat sampai ke bawah. Walaupun cuma sesuap, tapi rakyat bisa merasakan. Itu dulu sebelum saya tahu bahwa ternyata program MBG itu memotong dana sana sini. Awalnya saya tahu MBG memotong dana untuk transfer ke daerah, memotong dana untuk desa dan lain sebagainya, banyak yang dipangkas untuk memenuhi sumber anggaran MBG. Saya masih tidak masalah. Tapi setelah saya tahu MBG memotong anggaran pendidikan, ya, itu saya nggak bisa terima. Karena harusnya MBG dengan pendidikan itu bisa seiring sejalan. Bagaimana kita memenuhi perut anak-anak, tapi kita melupakan bagaimana cara anak itu berpikir. Sementara pendidikan adalah salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan itu sendiri. Kalau perutnya penuh tapi otaknya kosong, susah juga. Gimana cara memutus rantai kemiskinan? Menurut keyakinan saya. Stop MBG. MBG buang-buang anggaran. MBG tidak bermanfaat. MBG maling berkedok gizi. Itulah stigma-stigma yang selalu kita dengarkan di berbagai media sosial terhadap salah satu program prioritas pemerintah, yakni MBG. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah yang beredar di media sosial ini sesuai dengan kenyataan di lapangan? Nah, untuk menjawab itu, kita akan menggunakan data temuan terbaru dari Research Institute of Socio-Economic Development yang sudah melakukan survei terhadap 1.800 orang tua penerima manfaat MBG di 3 lokasi, yakni Cilacap, Surakarta, dan juga Semarang. Dan menariknya, temuan dari riset ini adalah 85% orang tua berpenghasilan rendah itu sepakat atau setuju agar program ini terus dilanjutkan. Karena mereka menganggap program MBG ini memberikan kepastian dasar bagi anak-anak mereka agar mendapatkan makan bergizi gratis setiap hari di sekolah. Dan yang kedua, sebagian besar orang tua juga menganggap program ini bisa menghemat pengeluaran mereka dari bekal dan juga belanja sehari-hari. Dan uniknya, hasil penghematan ini bisa mereka alihkan untuk kebutuhan sekolah ataupun kebutuhan lainnya. Dan ini menarik, teman-teman. Ternyata apa yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai ataupun tidak selalu sama dengan apa yang disuarakan di media sosial. Dan pesan saya, jangan mudah terframing dan jangan mudah termakan isu hoax yang bertebar di media sosial. Selamat Hari Buruh. Aduh, Presiden mau pidato lagi. Biasanya sih IQ warga langsung turun 7. Prediksi kata-kata yang diucap tuh rakyat sebanyak 207 kali, MBG 674 kali, kemiskinan 215 kali, kekuatan asing 12.607. Pak, ini berapa ekor di dalam ini?
Dua kolam ini 265. Bu. Nah, kan kalau 265 ikan gabus dari UMKM seperti ini masuk ke dapur MBG yang dia butuh misalnya 3.000 ekor, tak masuk harganya. Padahal kan arahannya Bapak Presiden itu kan, pingin Bapak Presiden itu MBG itu ngambilnya dari orang macam Bapak ini. Tapi beberapa dapur dia tidak bisa, tak masuk harga. Macam ini ayam nih. Ayam ini bertelur paling berapa biji, Pak? Rata-rata 4, Bu. 4 biji. Dapur MBG dia butuh 3.000 telur. Satu kali masak. Persoalannya, mau ndak orang dapur beli dengan harga UMKM? Saya kan dah keliling ke beberapa kampung-kampung. Maka ada penghulu di Tualang tuh marah dia. Kami ada dak ketahanan pangan nih, Bu An. Harga kami tentu harga UMKM. Dapur MBG tak mau terima karena apa? Dia ambil dari yang pemasok besar, bahkan dari luar provinsi. Dia lagi petani kacang panjang. Datang saya, Bu, dari Bunga Raya tuh petani. Bu, datang saya ke dapur MBG itu, Pak. Apa yang bisa kami pasok untuk dapur Miko? Apa jawab orang dapur? Tak ada. Nah, di situlah saya kesal dan kecewanya. Program ini tujuan Bapak Presiden baik. Orang-orang macam Bapak, ternak lele atau ternak ikan gabus ini diambil sama dapur tuh kan, Pak. Tapi harga tak masuk, ya nak? Bapak jual pasti tak masuk. Nah, ini yang kami paksa lewat surat edaran. Menu MBG itu harusnya kan kami tahu, Pemda. Supaya apa? Kalau menu MBG untuk 3 bulan ke depan kami tahu, atau 6 bulan ke depan kami tahu, kami kasih tahu ke petani kami. Kalian siapkan ini. Makanya kan kami mau UMKM ini harus NIB semua. Makanya nih nanti nih kami udah minta sama Dinas Koperasi dan UMKM, semua UMKM harus macam Bapak nih, Pak, di NIB kan, Pak. Jadi apapun program Bapak bisa ikut. Nanti kami akan buka nanti per kecamatan, kalau perlu sampai ke kelurahan jemput bola. Didampingi, Pak. 5 menitnya, Pak. NIB Bapak, dah resmi Bapak terdaftar. Ibu nih pandai ya. Ibu nih salah satu orang pandai. Yang jadi masalah di negara kita ini sekarang ini, ya, orang pandai macam ibu ini tidak perlu diperlukan. Karena apa? Orang pandai di negeri ini bahaya. Jadi yang dicari oleh pemerintah ini bukan orang pandai, tapi orang panjile. Sebutkan satu tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Dapur MBG. Alhamdulillah wahayana embeng muka teh euy. Jadi loba eta kaneun keur eta keur pekan ternak sesa. Jadi yang teu kudu meuli puut tukaran gitu, jadi menekan biaya untuk nanti ternak. Bener ieu mah alhamdulillah. Ieu sesana tah. Lain-lain atuh. Euy kumaha ya paksa ieu mah. Terpaksa jadi kurang dimanfaatkan ke pekan ternak. Jadilah menurut kayak daging itu jadi tak tinggal benci, tinggal motong, model entong, ayam, soang. Jadi buat kudu meli, kudu kreatif. Jadi orang Indonesia mah supaya. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari cuplikan-cuplikan video tadi, saya secara pribadi ingin berkomentar bahwa sungguh adalah sebuah ironi besar yang sulit dicerna oleh akal sehat masyarakat Indonesia. Ketika seorang presiden seperti Prabowo Subianto berdiri di hadapan para buruh, kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi, lalu justru melemparkan pertanyaan mendasar. Apakah MBG bermanfaat atau tidak? Pertanyaan ini bukan sekedar keliru dalam konteks komunikasi publik. Ini sesungguhnya adalah sinyal yang jauh lebih serius bahwa adanya kegamangan, adanya ketidaksiapan, bahkan adanya potensi ketidaktahuan terhadap efektivitas kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah itu sendiri. Bagaimana mungkin sebuah program yang seharusnya lahir dari kajian mendalam, analisis kebutuhan rakyat, serta perencanaan yang matang,
justru dipertanyakan kembali manfaatnya di depan masyarakat Indonesia, di depan para buruh, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam cuplikan video tadi. Ini bukan sekedar mendengar aspirasi, ini terlihat seperti mencari pembenaran setelah kebijakan itu berjalan. Dan itu adalah cerminan kepemimpinan yang reaktif, bukan visioner. Yang lebih memperhatikan lagi, jawaban yang muncul dari para buruh bukanlah dukungan, bukanlah apresiasi, melainkan penolakan yang tegas, yaitu tidak bermanfaat. Itu bukan sekedar respon spontan, itu adalah suara jujur dan realitas. Itu adalah cerminan dari kebijakan yang mungkin tidak menyentuh kebutuhan paling mendasar mereka. Ketika buruh yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama justru tidak merasakan dampak positifnya, maka ada sesuatu yang sangat keliru yang telah dibuat oleh seorang Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan lagi soal persepsi, melainkan soal kegagalan implementasi. Sebuah kebijakan yang baik tentu tidak perlu dipertanyakan manfaatnya, karena rakyat akan merasakannya secara langsung tanpa perlu ditanya oleh seorang pemimpin, tanpa perlu ditanya oleh seorang Prabowo Subianto. Momen ini juga mau membuka tabir tentang adanya jurang yang semakin lebar antara pengambil kebijakan dan kehidupan nyata masyarakat. Kebijakan tampak megah di atas kertas, tetapi kehilangan makna ketika menyentuh realitas. Program bisa saja terdengar hebat dalam pidato, dalam orasi, seperti yang sering kali digaungkan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto, seolah-olah isi kepalanya hanyalah MBG. Tetapi menjadi kosong ketika tidak menjawab kebutuhan konkret dari rakyat itu sendiri. Seorang pemimpin tidak seharusnya datang dengan pertanyaan yang menunjukkan keraguan terhadap programnya sendiri. Seorang pemimpin harus datang dengan keyakinan yang lahir dari data, yang lahir dari kebijakan, yang lahir dari kajian, dan yang lahir dari kedekatan dengan rakyat. Jika setelah berjalan pun manfaatnya masih dipertanyakan, maka itu adalah alarm keras bahwa sejak awal ada yang tidak beres dengan program makan bergizi gratis ini. Lebih jauh lagi, peristiwa ini mengundang pertanyaan mendasar. Apakah kebijakan ini benar-benar dirancang untuk rakyat atau hanya untuk kepentingan citra dan legitimasi semata? Karena jika benar untuk rakyat, maka suara buruh tidak akan sekeras itu untuk menolak. Rakyat tidak butuh program yang sekedar ada. Rakyat tidak butuh kebijakan yang hanya hidup dalam narasi pejabat. Rakyat butuh bukti nyata. Perubahan yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Harga yang lebih terjangkau, pekerjaan yang lebih layak, dan kesejahteraan yang terus meningkat. Jika suara buruh hari ini saja sudah menjawab dengan sangat tegas bahwa program tersebut tidak bermanfaat, maka ini bukan lagi sekedar kritik biasa. Ini adalah peringatan keras kepada seorang Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah tamparan keras dari para buruh kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hari ini, masyarakat Indonesia dipertontonkan bahwa seolah-olah Prabowo Subianto sedang ditelanjangin oleh para buruh. Ini adalah refleksi bahwa ada kebijakan yang gagal untuk menjawab harapan. Dan jika peringatan seperti ini tidak segera direspons dengan evaluasi yang serius, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas kebijakan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan itu sendiri. Wahai Bapak Presiden Prabowo Subianto, camkan baik-baik
renungkan baik-baik dan evaluasi kembali. Jangan sampai benar bahwa MBG itu bukan makan bergizi gratis, melainkan maling berkedok gizi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.